Kali ini kita akan membahas tentang regresi dummy, yaitu ketika data kategorik atau kualitatif menjadi suatu variabel independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data antusias, saya Rum dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Variabel kualitatif atau variabel kategorik seringkali digunakan sebagai variabel independen dalam suatu model regresi. Variabel kualitatif yang memiliki dua nilai yang mungkin disebut dengan variabel dummy atau boneka. Variabel dummy dapat masuk ke dalam model regresi dengan berbagai cara, yaitu 1. Variabel dummy sebagai komponen intercept, 2. Variabel dummy sebagai komponen slope, dan 3. Variabel dummy sebagai komponen intercept sekaligus komponen slope. Contoh sederhana dari model ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Misalkan diamati banyaknya konsumsi air mineral per bulan dari suatu merek air mineral I sebagai variabel YI. Variabel independen terdiri dari harga air mineral, variabel XI, variabel dummy DI dengan D bernilai 1 jika merek air mineral tersebut diiklankan, dan 0 jika merek air mineral tersebut tidak diiklankan. Perhatikan model regresi berikut ketika variabel dummy menjadi suatu komponen intercept. YI sama dengan P1 plus P2XI plus P3DI plus epsilon I dengan I berjalan dari 1 hingga N banyaknya data. Dalam kasus ini, DI tidak dikalikan atau tidak mengandung variabel X. Variabel D merupakan variabel intercept sehingga persamaan regresi yang terbentuk ada dua. Yang berbeda hanya pada komponen intercept, yaitu 1. YI sama dengan B1 plus B3 plus B2XI plus epsilon I pada kasus D bernilai 1. 2. YI sama dengan B1 plus B2XI plus epsilon I pada kasus D bernilai 0. Selain sebagai komponen intercept, variabel dummy juga dapat menjadi variabel slope. Misalkan ingin diamati besarnya investasi dalam aset pendapatan tetap atau fixed income asset sebagai variabel Y. Variabel ini dipengaruhi misalkan oleh fungsi waktu, variabel X1, dan jenis portofolio variabel X2, misalkan nilainya 1 jika portofolionya merupakan obligasi, dan 0 jika portofolionya bukan merupakan obligasi. Model regresi yang terbentuk kemudian menjadi seperti ini. YI sama dengan P1 plus P2XI plus P3 DI plus epsilon I. Dalam model regresi ini, variabel dummy D masuk sebagai slope dari model, atau merupakan koefisien dari suatu variabel. Dengan model regresi yang terbentuk memiliki intercept yang sama, yaitu tetap P1. Namun, slope-nya ada dua, sebesar P2 dan P3 jika D-nya bernilai 1, dan hanya sebesar P2 jika D-nya bernilai 0. Variabel dummy sebagai komponen intercept dan slope. Variabel dummy dapat masuk sebagai komponen intercept dan sekaligus komponen slope dari persamaan regresi yang diamati. Dari keadaan variabel kualitatif yang digunakan memiliki lebih dari dua kategori, sebut saja sebanyak M kategori, untuk menghindari kasus multikolinearitas, maka dapat dilakukan salah satu dari pendekatan berikut. 1. Definisikan M variabel dummy bernilai 0 dan 1, kemudian hapus komponen intercept dari model. Yang kedua, tetap masukkan komponen intercept ke dalam model, dan selanjutnya mendefinisikan hanya M-1 variabel dummy bernilai 0 dan 1. Kedua model tersebut ekuivalen. Perbedaannya hanya dalam hal menginterpretasikan output yang diperoleh. Dalam model pertama ketika intercept dihapus, variabel dummy masuk ke dalam komponen intercept, sehingga koefisien dari model regresi yang terbentuk secara spesifik menggambarkan efek dari setiap kategori. Dalam model kedua, ketika mendefinisikan sebanyak M-1 variabel dummy,
Koefisien konstanta atau intercept dari model yang terbentuk menggambarkan efek dari kategori yang dihilangkan. Dan efek dari kategori-kategori lainnya digambarkan oleh koefisien-koefisien konstanta untuk variabel dummy kategori tersebut ditambah komponen intercept. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan jumlah pemakaian listrik dalam kilowatt hour gedung Fakultas MIPA biasanya tinggi di hari kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat. Untuk itu, variabel kerja akan digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi pemakaian listrik. Oleh karena variabel hari kerja adalah variabel kualitatif dengan 5 kategori, ada 5 hari kerja, dalam pemodelan dapat digunakan 5 variabel dummy yang menggambarkan 5 hari kerja tersebut. Yang pertama, kita dapat menghapus komponen konstanta. Yang kedua, kita dapat mendefinisikan sebanyak M-1 atau sama dengan 4 variabel dummy dan tetap mempertahankan intercept dalam model regresi. Pertama, model yang menghapus intercept. Model dengan 5 hari kerja didefinisikan YI sama dengan B1D1I plus B2D2I hingga B5D5I plus epsilon I. I berjalan dari 1 hingga N banyaknya data. Setiap konstanta Bj, Ij sama dengan 1, 2, hingga 5 akan menggambarkan efek rata-rata dari setiap hari kerja terhadap jumlah pemakaian listrik dalam kilowatt hour. Yang kedua, pada model alternatif, dengan intercept ditambah dengan 4 variabel dummy, modelnya didefinisikan sebagai berikut. YI sama dengan B0 plus B2D2 hingga B5D5 plus epsilon I. Maka variabel intercept B0 menggambarkan efek rata-rata dari variabel dummy pertama, yaitu hari Senin yang dihapus. Sedangkan, efek variabel lain akan digambarkan oleh B0 plus BI dengan I dari 2 hingga 5. Andaikan dimiliki suatu variabel kualitatif X terdiri dari K kategori dengan DI dari 1 hingga K yang menunjukkan variabel dummy mewakili K kategori tersebut. Apabila dalam analisis empiris terdapat satu variabel dummy, DI, yang tidak signifikan, maka semua variabel dummy DI yang mewakili variabel kualitatif X dikeluarkan dari model. Artinya, variabel X tersebut tidak signifikan terhadap model. Happy learning and see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.